kita baru nyampe di Jakarta dan habis ini kita mau lanjutin perjalanan ke Bandung. Kali ini aku sama teman-teman sekantor aku satu ruangan dan ini kita mau ke stasiun Halim, mau naik Wush. Ini kita beli tiket dulu dari mesin penjual tiket dan sebenarnya kalau mau lewat loket juga bisa sih. Ini kebetulan aku belum sempat sarapan. Jadi aku beli Subway, kebetulan di sini ada Subway. Ini kita naik menuju ruang tunggu karena sebentar lagi kita bakalan boarding. Ini ada miniatur Wush. Terus kita naik pakai eskalator yang tinggi ini buat menuju peron. Oke, ini kita udah di dalam Wush dan karena Wush ini masih terbilang baru ya, dia baru beroperasi akhir 2023 kemarin. Jadi kursinya masih terlihat bersih, interiornya masih kinclong, masih bagus. Nah, ini kecepatan kita saat ini. Dan kecepatan maksimalnya Wush ini bisa mencapai 350 km per jam. Nah, jadi setelah kita sampai di stasiun Padalarang, kita lanjut lagi naik kereta feeder tapi nggak kerekam sama aku, sorry ya. Dan kita udah nyampe di stasiun Bandung, yeay! Nah, ini kereta feeder yang kita naikin tadi, so sorry aku nggak sempet record. Terus kita mau ke hotel dulu, naruh barang, urus check-in. Dan ini kita ngelewatin BIP Bandung Indah Plaza dan ini adalah salah satu pusat perbelanjaan yang legend di Bandung. Oke, kita udah nyampe hotel. Halo, udah nyampe di L Hotel Bandung Braga. Ini lobinya L Hotel dan L Hotel ini gaya hotelnya tuh gaya-gaya klasik tapi ada sentuhan tradisionalnya juga. Dan ini banyak banget dipajang salah satu kesenian khas Jawa Barat yakni wayang golek. Juga ada angklung. Dan di bagian tengah juga ada lantai yang terbuat dari kaca, terus di bawahnya ada air yang bikin hotel ini kesannya seger, mewah gitu. Nah, ini bagian belakangnya masih di lobi hotel, walaupun style hotelnya tuh style hotel lama dan dengan penggunaan tiang yang tinggi dan gede ini itu menambah kesan mewahnya. Oke, ini aku mau cari makan siang. Aku pengen ke sambal hejo natuna lagi. Dan sambal hejo natuna ini sebelumnya aku udah pernah makan di sini dan aku udah bikin vlog juga. Dan ini dia lalapannya. Ini lalapnya ada lenca. Aduh, enak banget lencanya. Seger mah kalau di Bandung. Ini ada terong dan selada. Aduh, pokoknya kalau ini aku pesen jus stroberi, terus sayur asem, sama ayam goreng. Dan yang paling top di sambal hejo natuna ini adalah sambalnya. Dan ini di depannya ada orang yang jualan kue ape, enak loh ini. Alhamdulillah ini perut udah kenyang dan pengen jalan-jalan lagi. Aku suka banget jalan-jalan di Bandung, suka banget sama jalan-jalannya Bandung, ditambah lagi dengan hawanya yang sejuk. Dan ini aku mau ke PVJ. Ini kita tadi naik Grab dan kita turunnya di pinggir jalan di depan PVJ. Makanya ini kita perlu jalan sedikit buat ke dalam. Kemana? Dan ini adalah salah satu yang ikonik di PVJ. Di sini ada air terjun buatan.
Jadi yang waterfall tadi sama yang hewan-hewan ini itu berada di lantai sky level. Jadi di sini kita bisa berinteraksi sama hewan-hewan di sini. Ini kudanya bisa dinaikin, berbayar, tapi aku nggak tahu bayarnya berapa. Dan memang ada beberapa hewan yang kalau mau interaksi itu mesti bayar dulu. Tapi nggak semua kok, karena kemarin itu aku ngelus-ngelus kelinci gratis kok. Tapi sayangnya yang kelinci nggak ke-record sama aku. Nah di sky level ini dia juga punya taman gitu. Dan dari atas sini kita juga bisa lihat city view. Dan kalau malam ini pasti cantik banget. Tapi aku belum pernah sih ke sky level ini pas malam. Oke, abis ini aku mau ke hotel, mau mandi, siap-siap buat makan malam. Oke, kita udah mandi dan ini kita di jalan mau menuju ke tempat makan dan kita ini lewat Jalan Braga. Jadi sebenarnya aku udah 2 kali ke resto yang mau kita datengin ini karena aku suka sama makanannya, terus harganya juga affordable untuk tempatnya yang sebegitu bagusnya dan ya tempatnya emang bagus. Makanya aku pengen kesini lagi dan ngajak teman-teman yang belum pernah kesini. Jadi skyline ini dia di dago atas dan emang datarannya tinggi. Jadi kita bisa lihat city view dari sini, city light, dan kita bisa ngerasain hawa dinginnya Bandung di malam hari. Dan ini aku dikasih surprise sama teman-teman aku. Padahal ini hari ulang tahunnya aku udah lewat beberapa hari yang lalu. Makanya aku sempat bingung ini buat siapa, tapi ternyata buat aku. Masya Allah, thank you guys. Dan ini pesanan-pesanan kita. Maaf ya aku nggak sempet spill satu persatu makanannya. Dan ini salah satu makanan favorit aku di sini. Jadi kalau aku kesini tuh pasti aku pesen ini. Ini tuh escargot dan escargot ini adalah bekicot. Oke, selesai makan, kita langsung ke Jalan Braga. Karena hotel kita tuh ada di Braga, jadi kita minta turunin driver Grabnya di Jalan Braga. Jadi kita tinggal jalan kaki menuju hotelnya, sekalian jalan-jalan di Jalan Braga. Kanan ya? Makasih. Sudah nyampe. Ini aku mau makan siang. Kita nyari-nyari, googling tempat makan mana yang cocok dan lagi kita pengenin buat makan siang hari ini. Dan kita pilih Justus Steakhouse. Nah yang cabang yang di Jalan Jawa ini termasuk Justus yang baru buka nih di Bandung. Sini tempatnya enak ya, dan ini ada area yang di dalam. Terus ada juga yang di bagian luar, biasanya ini buat yang smoking. Tempatnya nyaman banget ya, cozy, bersih. Dan bangunannya juga masih autentik, kayak bangunan-bangunan zaman Belanda gitu loh. Oke, ini aku pesen tenderloin entry steak. Dan temen aku pesen Aussie sirloin cheese steak. Yang punya aku ini atasnya itu ada dikasih seasoning rosemary, terus juga ada butter pakai garlic
Dan itu enak banget tau nggak, dipaduin sama steak aku yang lembut dan juicy. Dan untuk sausnya aku pilih yang mushroom. Oh iya, dan tadi aku lupa bilang ya kalau tingkat kematangannya juga bisa di request. Dan aku request buat steak aku itu yang medium well. Jadi dia masih ada pink-pinknya gitu. Terus ini biasanya kalau aku makan steak aku selalu tambahin saus Tabasco. Ini udah selesai makan dan aku pengen lanjut jalan-jalan, tapi jalan kaki di sekitaran Jalan Jawa. Aku suka banget jalan Bandung dan mungkin kalian juga banyak yang suka juga jalanan Bandung yang syahdu ya. Apalagi ditambah sama hawanya itu yang dingin, sejuk, enak banget. Bandung bikin kangen terus pokoknya. Ini kita ngelewatin sekolah dan kebetulan ini udah jamnya pulang, jadi mereka baru pada keluar. Dan kita ngelewatin salah satu SMA negeri di Bandung yang aku kenal lewat YouTube-nya Jurnal Risa. By the way, ini lagi hujan loh. Dan ini dia SMA N5 Bandung. Nah, jadi konon katanya, menurut cerita masyarakat, di sekolah ini ada sesosok penunggu yang namanya Nancy. Dan kalau kita nyebut nama Nancy, katanya Nancy-nya bisa ngikutin kita. Ih, serem. Dan katanya di jendela ini si Nancy itu sering menampakkan diri. Katanya udah berapa kali ditutup tapi tetap gak bisa ditutup jendelanya. Ini aku lagi neduh di haltenya SMA N5, lagi nunggu Grab karena aku mau ke tempat temen aku sebentar. Dan ini Jalan Siliwangi, aku memutuskan untuk jalan kaki di sini. Nah, jalan ini juga menyimpan cerita horor juga nih. Jadi katanya dulu tuh ada satu keluarga yang mengalami kecelakaan mobil di sini. Dan salah satu korbannya anak kecil yang bernama Uci itu sering menampakkan diri katanya di sini karena dia nyari bonekanya. Oke, karena emang pengen jalan-jalan warawiri, ternyata sampai ke teras Cikapundung. Ya udah, aku masuk aja. Sekalian lihat-lihat, pengen tahu. Di sini enak, kebetulan udah sore jadi nggak panas, sejuk, apalagi tempatnya ini rindang banget. Dan tiba-tiba aku lihat si gendut ini, ya ampun gemes banget. Ini kalau di kamera emang nggak begitu kelihatan ya perbandingannya, tapi sebenarnya di ini gede dan gendut banget loh. Oke, aku rasa udah cukup ya nyantai-nyantainya dan aku mau ngelanjutin perjalanan lagi. Dan kebetulan nemu angkot, ya udah pengen ngerasain aja sensasi naik angkot di Bandung. Aku sih berharap ada Dilan yang ngikutin di belakang ya. Dan Tara tiba-tiba udah nyampe di Ciamplas Walk atau Ciwalk. Aku pengen jalan-jalan aja sih, masih males ke hotel. Nah, jadi Ciwalk ini mallnya tuh banyak open space-nya. Nah, biasanya tuh di sini banyak bazar, banyak tenan-tenan gitu, tapi kok nggak ada ya. Jadi ya udah aku memutuskan untuk balik lagi ke hotel. Ini aku udah mandi dan lanjut jalan lagi. Sekalian nanti mau cari makan malam. Sebelum cari makan, aku mampir ke Kartika Sari Dago dulu buat cari oleh-oleh. Biasanya yang aku beli di Kartika Sari buat oleh-oleh aku itu bagelen yang keju. Emang enak sih. Nah, dan ini aku udah dapet beberapa bagelen yang buat aku bawa pulang. Oke, lanjut ke tempat makan. Dan sebelum berangkat tadi di hotel aku udah browsing-browsing cari tempat makan yang menarik buat aku.
Dan ini dia, aku udah nyampe di Sudirman Street. Jadi dia ini kayak food court gitu, banyak tenan-tenannya yang jual macam-macam makanan. Dan ternyata food courtnya lebih banyak jual makanan yang non halal. Jadi bingung juga sih karena pilihan yang halalnya terbatas. Dan akhirnya aku pilih soto Bandung. Ya udahlah, aku coba juga, aku belum pernah makan soto Bandung. Jadi soto Bandung itu isinya ada lobak, kayaknya ya, ayam sama kacang-kacang gitu. Enak sih ya, kuahnya ringan. Abis makan aku lanjut jalan lagi, aku mau ke Jalan Asia Afrika. Nah, biasanya di Jalan Asia Afrika ini ada orang-orang yang pakai kostum setan-setan gini loh, buat diajak foto-foto gitu. Nah, ini ada Falak, terus ada apa lagi tuh? Wah, ada Poci. Sebenarnya aku serem sendiri, tahu, aku takut sebenarnya. Tuh ada Wewe Gombel, ada Kunti. Aduh, ada yang kepalanya buntung, serem banget, nggak mau aku. Ini ada juga pocinya yang Hello Kitty, kayaknya dia pakai spray di rumah deh. Tuh ada juga yang konsepnya beranak dalam kubur. Terus ini apaan nih? Konsepnya nih 3 kepala dalam 1 badan, serem loh. Nah terus ada Pororo juga. Oh nggak semua juga sih setan-setanannya, juga ada robot-robot juga nih. Tuh ada apaan tuh, Naruto ya. Dan ini salah satu yang ikonik juga di Asia Afrika. Kalau yang ini nih salah satu kutipannya Pidi Baik yang bikin novel dan film Dilan itu loh. Oke, nyampe di Jalan Braga. Pokoknya kita kalau jalan kaki di Bandung ini kayak nggak berasa gitu. Tiba-tiba lihat Poci nengok dari jendela. Jadi ini tuh rumah hantu, tapi aku skip dulu ya. Kalau ini tuh Cafe Tahi Lalats. Kalian tahu kan komik Tahi Lalats yang sering seliweran di Instagram? Di Jalan Braga ini bukan cuma banyak kafe-kafe, tapi juga banyak barang-barang seni seperti lukisan-lukisan ini. Tadi aku gak mampir ke Cafe Tahi Lalats karena maaf banget, aku udah kenyang. Sayang aja sih kalau makanannya kebuang. Nah, karena aku haus, aku mau cari kafe. Temen aku ngajakin ke sini mau lihat dulu, tapi aku lupa nama ini kafe tuh apa ya. Kalau kalian tak ada yang tahu, coba tolong komen ya. Kafe ini tuh masih ada di Braga kok. Soalnya ini kafe tuh tempatnya sebenarnya unik, tapi karena teman aku pengen cari yang lain, makanya kita pindah. Akhirnya kita memutuskan untuk santai istirahat minum-minum di sini, dan aku pesan coklat. Dan akhirnya kita pulang, sedih banget. Kita flight pagi, dan karena kita harus menuju ke Jakarta dulu naik kereta, makanya kita subuh berangkatnya. Dan ini kita lagi nungguin Grab. Nyampe juga di stasiun Bandung, kita udah beli tiket. Ini kita naik kereta feeder dulu dari Bandung untuk menuju ke Padalarangnya. Dan kita tinggal nunggu boarding.
Jadi abis kita naik kereta feeder ini menuju Padalarang. Nah abis dari Padalarang itu kita kan naik Wush ngelanjutin ke stasiun Halim di Jakarta. Sini ya. Dan kita udah nyampe di stasiun Padalarang. Dan ini Wush kita udah datang. Oke, alhamdulillah kita udah nyampe di stasiun Halim. Dan habis ini kita langsung turun buat cari Grab, terus lanjut lagi ke Bandara Soekarno-Hatta. Oke, sampai sini dulu vlog aku kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nontonin, dan tunggu terus vlog aku berikutnya. Makasih.